Halo guys, ternyata pertama kali adanya restoran berawal dari kisah juru masak yang dipecat atasannya karena ingin berinovasi dengan hidangannya namun ditolak. Nah, kisah juru masak ini sangat menarik sekali untuk dipublikasikan sehingga dibuatlah film berjudul Delicious yang dirilis pada tahun 2021. Seperti apakah kisah tersebut? Langsung saja ke alur ceritanya. Sedikit penjelasan, pada abad ke-18, kaum bangsawan menggunakan masakan untuk melawan rasa bosan dan menunjukkan kemuliaan. Namun mereka tidak cukup makan saja, banyak aturan dan nilai-nilai yang harus diperhatikan oleh juru masak ketika membuat masakan untuk bangsawan. Jika ingin makan di luar rumah, penginapan dan losmen banyak yang menyajikan makanan sederhana kepada para pengunjung atau pelancong. Film dimulai dari seorang juru masak bernama Pierre Manceron yang bekerja sebagai juru masak utama di Castle Duke Chamfort. Hari itu, dia sibuk menyiapkan berbagai menu masakan untuk dihidangkan kepada para bangsawan yang merupakan tamu dari Duke. Manceron punya standar sendiri dalam memasak. Dia lebih suka menonjolkan rasa yang khas dari bahan utama yang digunakan daripada menutupinya dengan bumbu-bumbu. Di tengah pekerjaannya, pelayan Duke datang memberitahu kalau udang karang akan menjadi makanan pertama yang keluar karena Duke sangat menyukai menu tersebut. Manceron lalu menawarkan satu menu baru untuk dijadikan sebagai pembuka. Tapi pelayan Duke melarang memberikan sesuatu yang tidak ada di dalam daftar. C'est une création à proposer. N'était pas au menu qui vous a été commandé. Vous connaissez pourtant les consignes. Jamais de nouveauté. Sesuai aturan di Castle, juru masak tidak boleh menyajikan inovasi makanan tanpa persetujuan Duke. Namun, hari itu Manceron tetap menyajikan menu barunya, yaitu pie mini dengan isian kentang dan truffle di dalamnya. Manceron menunggu dengan khawatir bagaimana masakannya menurut mereka dan juga pie mini yang dia sajikan tanpa persetujuan. Seorang pelayan perempuan datang mencicipi pie mini tersebut. Dia bilang rasanya sangat enak dan yakin Duke pasti akan suka. Manceron tetap khawatir, bangsawan yang bertemu kali ini sering mengunjungi istana Versailles di Prancis. Makanan di kerajaan sudah pasti enak. Duke berjanji akan mengajak Manceron ke sana bila masakannya berhasil mengambil hati bangsawan yang datang saat itu. C'est délicieux. Ce repas peut le rapprocher de la cour qui parle de m'emmener à Paris. Tak lama kemudian, Manceron dipanggil untuk mendengarkan komentar mengenai masakannya. Meskipun Manceron adalah juru masak kebanggaan Duke, tapi rasa khawatir tetap ada. Untung saja, Duke dan bangsawan lainnya memuji Manceron. Mereka berkata masakannya sempurna, bahkan sampai berterima kasih. Tapi kemudian, salah satu dari mereka ternyata menyadari ada satu menu yang tidak diminta. Hal itu menjadi satu kesalahan Manceron saat itu. Duke berkata dia sudah memberitahukan untuk menghindari inisiatif. Kesalahan Manceron bertambah ketika dia memberitahu isian dari pie mini tersebut adalah kentang dan truffle. Saat itu, kentang atau umbi-umbian bukanlah sesuatu yang boleh diberikan untuk bangsawan. Kentang dianggap berbahaya, hambar, dan juga jelek. Manceron yang tadinya dipuji-puji berakhir mendapat banyak kritikan. Duke yang menahan marah dan malu karena sebelumnya sudah membanggakan Manceron kemudian memerintahkan Manceron untuk meminta maaf. Manceron menolak meminta maaf, dia pun akhirnya dipecat dan diusir dari Castle. Excusez-vous. Manceron pulang ke kampung halamannya bersama Benyamin, putranya. Manceron membesarkan putranya sendiri, istrinya meninggal ketika usia Benyamin 3 tahun. Sampai di rumah, mereka disambut oleh Jacob. Dia memberitahu kalau ayah Manceron ditemukan meninggal karena flu perut. Ayah Manceron adalah seorang pembuat roti. Sejak dia meninggal, penduduk desa mulai kelaparan. Benyamin juga bisa memasak, tapi daripada memasak, dia lebih suka belajar dan membaca buku. Tak lama setelah tinggal di rumah, seorang perempuan bernama Louise tiba-tiba datang dan berkata ingin menjadi murid Manceron. Louise memberitahu dirinya adalah juru masak selai untuk Earl dari Braincon. Manceron menolaknya, dia bilang sudah tidak memasak lagi. Je m'appelle Louise. J'aimerais devenir votre apprenti. Désolé, je suis plus cuisinier. Au revoir.
Ketika makan malam, Benyamin menyuruh ayahnya bekerja kepada bangsawan lain karena dia tahu banyak bangsawan yang ingin mempekerjakan ayahnya. Menurutnya, hal itu juga bisa menjadi balas dendam manis untuk Duke. Namun Manceron tidak merasa perlu balas dendam sebab selama ini dia memasak untuk Duke Chelmsford untuk cita rasanya dan seleranya. Benyamin berkata, ayahnya tidak bisa menyerah begitu saja pada hidup dan membiarkan semua berlalu. Dia pernah membaca tentang seseorang yang berhasil menerbangkan balon dengan udara panas. Maka suatu hari manusia bisa melakukan perjalanan di udara jadi hal yang mungkin. Tapi menurut Manceron itu hanya omong kosong seperti halnya juru masak tidak akan pernah jadi raja. Setelah itu, Jacob bertanya mengapa Manceron tidak meminta maaf saja kepada Duke. Lagi pula situasinya tidak lebih baik. Duke tetap berada di istananya sedangkan Manceron justru semakin tertekan di rumah. Manceron menjawab, tidak ada hal yang perlu dimintai maaf, dia akan menunggu sampai Duke memanggilnya kembali. Benyamin yang baru saja dari luar memberitahu kalau Louis masih menunggu. Dia sudah menyuruhnya berlindung di kandang. Louis berkata tidak akan pergi sampai Manceron mau menerimanya sebagai murid. Elle est toujours là. Et elle refuse de manger. Prétends qu'elle ne bougera pas tant que tu n'auras pas changé d'avis. Une vraie tête de mule. Keesokan harinya, Manceron mencoba berbicara pada Louis. Dia memberitahu kalau juru masak bukanlah pekerjaan yang cocok bagi perempuan. Louis menjawab jenis kelaminnya mungkin tidak cocok, tapi sesuatu dalam dirinya memanggil dia untuk memasak. Dia sudah mengetahui semua resep makanan terkenal. Manceron berkata setidaknya butuh waktu 3 tahun untuk magang. Dia pun bertanya apakah Louis mampu menghabiskan waktu selama 3 tahun di tempat yang hanya memiliki hutan. Selain itu, Louis juga dirasa terlalu tua untuk magang. Louis kemudian menjawab, dia akan tinggal berapapun lama yang dibutuhkan. Dia juga akan membayar. Manceron tetap menolaknya. Di rumah tidak memiliki dapur, peralatan masak, dan bahan masakan. Selera masaknya juga sudah hilang. Louis memberikan uang yang dia miliki untuk membeli semua hal yang dibutuhkan. Dia yakin selera memasak Manceron akan kembali ketika mengajarinya memasak. J'ai perdu le goût de cuisiner. Apprenez-moi. Et je suis sûre qu'il reviendra. Di masa awal proses magangnya, Louis hanya diberikan tugas membuat selai dan lebih banyak melakukan pekerjaan rumah, mengurus kebun dan ternak. Musim demi musim berganti, Louis masih melakukan hal yang sama. Dia akhirnya protes kepada Manceron agar segera diajari memasak. Tiba-tiba Manceron berkata, dia tahu Louis tidak pernah bekerja keras hanya dengan melihat cara berjalannya. Hanya ada 2 kemungkinan perempuan berjalan seperti itu, yaitu antara dia adalah seorang bangsawan atau seorang wanita penghibur. Manceron yakin Louis bukanlah bangsawan. Tidak mungkin bangsawan mau tinggal di tempatnya. Tapi jika Louis adalah wanita penghibur, maka Louis sudah membohonginya, karena sebelumnya dia mengaku sebagai pembuat selai untuk Earl dari Bryancon. Louis pun akhirnya mengaku. Dia bercerita bahwa ayahnya meninggalkan setumpuk hutang yang membuatnya memutuskan bekerja di rumah bordil demi bertahan hidup dan membayar hutang. Louis meminta Manceron tetap mengajarinya memasak sebab dia sudah membayar. Jika tidak, dia akan menganggap Manceron sebagai pencuri. Manceron lalu mengajak Louis pergi ke padang rumput dekat hutan. Mais comment t'as... Dia memerintahkan Louis pergi mencari segala sesuatu yang bisa dimakan. Setelah mengumpulkan cukup banyak bahan dari hutan, Manceron mengeceknya. Ada beberapa tanaman yang tidak bisa dimakan, bahkan beracun. Itu artinya Louis belum cukup mengenali bahan yang baik. Manceron berkata, jika tidak bisa melakukan hal tersebut, Louis tidak akan pernah menjadi juru masak sejati. Saat itu, Manceron juga mengujinya membuat omelet yang setelah dicoba rasanya hambar. Alors, t'omelette, ça vient? Ça n'a aucun goût. Malamnya, Manceron menguji indera perasa Louis. Dia menjelaskan, Louis harus bisa mengenali bahan untuk menghormati dan menghidupkan rasa setiap bahan. Louis diminta menutup mata dan menebak irisan bahan yang akan diberikan seperti kenari, jamur, wortel, akar bit, dan lain sebagainya.
Dalam posisi Louis masih menutup mata, Mansuran hendak menciumnya. Tapi Louis menyadarinya dan langsung membuka mata sambil menodongkan pisau. Mungkin Mansuran pikir Louis yang pernah bekerja di rumah bordil pasti mau melakukannya. Namun ternyata Louis masih menjaga harga dirinya dengan baik. Esoknya, hubungan antara mereka berdua jadi agak sedikit canggung. Louis berkata dia datang untuk belajar, bukan untuk dibelai oleh pelanggan atau pemiliknya. Mendengar itu, Mansuran pun minta maaf dan berjanji hal tersebut tidak akan terulang lagi. Rumah Mansuran memang sering kedatangan pelancong yang ingin singgah untuk istirahat dan makan. Biasanya, Mansuran yang akan memasak, sedangkan Louis dan Benjamin bertugas melayani. Suatu hari, pelayan Duke Chamfort datang berkunjung. Mansuran mengira pelayan tersebut akan membawa kabar yang memerintahkannya kembali ke Castle. Namun ternyata, pelayan tersebut hanya menarik pajak penjualan roti. Tapi dia memberitahu bahwa belum ada juru masak baru yang mengungguli Mansuran. Duke hampir tidak pernah berada di Castle dan menghabiskan waktu di Paris. Duke mengira Mansuran sudah merenungi kesalahannya dan akan segera meminta maaf. Sebab itu, Mansuran disarankan untuk segera meminta maaf sebelum kesempatannya berakhir. Il envisage de vous rendre une visite d'appétit. Votre pénitence touche peut-être à sa fin. Cette nouvelle tombe à point. C'est le duc qui vient, mais recevez un roi. Que passez-vous, mensonge? Sebelum pergi, pelayan tersebut memberikan sejumlah uang dan memberitahu kalau dalam 2 minggu, Duke akan berkunjung sepulang dari Paris. Duke akan datang bersama nyonya baru dan beberapa temannya. Daftar hidangan untuk setiap putaran akan dia kirim kepada Mansuran. Takut kejadian sebelumnya terulang, pelayan Duke mengingatkan Mansuran agar tidak berinisiatif menyajikan masakan di luar dari daftar menu yang diminta. Mansuran harus memanfaatkan kesempatan ini jika ingin kembali bekerja kepada Duke. Mansuran mulai bersemangat menyiapkan konsep tatanan meja makan dan beberapa dekorasi yang akan diletakkan di halaman rumahnya untuk menyambut Duke. Benjamin dan Louis akan membantu menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan. Karena banyaknya makanan yang harus dibuat, salah satu ruangan di rumahnya dijadikan ruangan bawah tanah untuk menjaga makanan tetap dingin. Benjamin bertanya, mengapa Mansuran mau menuruti orang yang telah mempermalukannya. Mansuran menjawab, Duke lah yang kembali padanya dan membutuhkannya. Berbagai bahan masakan dan barang-barang seperti meja kursi serta alat makan sudah dikirim ke rumahnya. Mansuran kemudian mencoba memasak berbagai menu untuk dicicipi. Keesokan harinya, Mansuran mendapat surat dari pelayan Duke yang memberitahu bahwa Duke akan datang besok yang seharusnya masih beberapa hari ke depan. Pengantar surat memberitahu kalau Duke pulang dari Paris lebih awal. Mansuran sempat bingung apakah dia mampu menyiapkan 40 hidangan dalam semalam, tapi Louis meyakinkan Mansuran pasti bisa melakukannya. Akhirnya, Mansuran menjawab siap dengan kedatangan Duke besok. Sebenarnya Mansuran kesal karena dengan waktu yang sedikit, dia tidak bisa membuat hidangan yang dia inginkan. Dia berkata bosan dengan kayu manis, kunyit, dan jahe yang selalu ada di hidangan bangsawan. Mansuran ingin menggunakan bawang merah, lokio, bawang putih, teragon, dan rempah-rempah rumahan lainnya. Naas, hal buruk menimpa Jacob. Dia meninggal akibat tertiban tong kayu berisi anggur. Jacob, c'est ta faute! Setelah Jacob dikuburkan, Mansuran langsung pergi bersiap untuk memasak. Malamnya, ketika Mansuran pergi ke ruang bawah tanah untuk menaruh makanan, dia melihat Benjamin tidak melakukan tugasnya untuk menjaga makanan dari lalat. Rupanya Benjamin marah, ayahnya tidak terlihat bersedih atas meninggalnya Jacob dan hanya memikirkan jamuan untuk Duke. Benjamin lebih suka mereka bebas, tapi ayahnya sepertinya lebih suka menjadi bawahan Duke. Mansuran pun menjelaskan, dia juga bersedih, namun dia masih punya waktu untuk bersedih setelah perjamuan selesai. Tak sengaja, lilin di sana terjatuh dan membakar seluruh makanan di meja yang beralaskan jerami. T'es pas le seul à être triste. On aura le temps de pleurer après le service. Sors! Sors! De l'eau, vite! Dépêche-toi! Tangan Mansuran terbakar ketika berusaha memadamkan api. Kegagalannya untuk memberikan jamuan akan dianggap sebagai penghinaan oleh Duke.
Mansuran memberitahu Louis, Duke mungkin akan memecatnya untuk selamanya dan akan merusak reputasinya. Kemudian Louis memberitahu mereka masih punya waktu 9 jam lagi. Akan tetapi, waktunya tidak cukup untuk memasak semuanya. Louis pun berkata, Mansuran bebas menciptakan resep baru untuk dihidangkan karena Duke hanya ingin memakan masakannya. Karena tangannya terluka, Louis yang akan menjadi tangan Mansuran dan memasak semuanya sesuai dengan arahan yang diberikan. Semua berjalan dengan baik hingga Benjamin memberitahu ada kereta kuda terlihat datang menuju rumah mereka. Mereka langsung bersiap menyambut. Tapi ternyata kereta kuda tersebut hanya lewat. Hari itu Duke tidak datang. Mansuran mendapat surat yang menjelaskan bahwa di tengah perjalanan, Duke yang tidak sabar ingin makan, akhirnya berhenti di sebuah penginapan untuk makan. Sebab itu, Duke tidak melanjutkan perjalanan ke tempat Mansuran. Benjamin semakin tidak suka dan marah kepada Duke. Louis juga merasa sangat kecewa. Dia bilang Duke tidak berhak memperlakukan Mansuran seperti itu. Benjamin mengambil pai mini untuk dimakan. Tiba-tiba, Louis langsung mencegahnya untuk makan dan membuang semua pai mini tersebut. Mansuran dan Benjamin pun bingung. Setelah melihat beberapa ayam tergeletak setelah memakan pai mini yang dibuang, mereka sadar Louis telah menaruh racun. Louis kemudian mengaku bahwa dia sebenarnya adalah istri François atau Marquis Ferrand. Marquis merupakan gelar bangsawan di bawah Duke. Louis bercerita bahwa suaminya dan Duke Chamfort memiliki usaha bisnis di India Timur. Mereka bilang berteman, tapi sebenarnya suaminya tidak bisa mengatakan tidak pada Duke. Suaminya dijadikan kedok untuk membeli obligasi. Duke mengancam akan menghancurkan keluarga Ferrand jika Louis tidak tunduk. Ancaman tersebut menjadi kenyataan. Dalam beberapa hari, Louis dan suaminya tidak memiliki apa-apa lagi. Suaminya ingin melaporkan hal tersebut pada kerajaan, namun suatu pagi, Louis menemukan suaminya tergantung di pohon di depan jendela kamar. Duke mengatakan suaminya bunuh diri, tapi Louis yakin Duke yang membunuh. Louis pernah akan membunuh Duke dengan belati, meski target ada di depan mata, tapi dia tidak bisa melakukannya. Setelah itu, Louis mendapatkan perlindungan di tempat perkumpulan saudari. Di sanalah dia mendengar tentang pemecatan Mansuran. Dia ingat suaminya sangat memuji masakan Mansuran dan memberitahu kalau Mansuran adalah kebanggaan Duke. Sebab itulah Louis memiliki ide mendekati Mansuran untuk meracuni Duke karena dia yakin Duke pasti akan datang pada Mansuran. Merasa sangat dibohongi, Mansuran pun mengusir Louis dari rumahnya. Namun Mansuran mengalami kecelakaan kuda dan Louis memutuskan tetap tinggal untuk merawat Mansuran. Laisse, je vais t'aider. Allez. Allez. Selama Mansuran terbaring sakit, Louis dan Benjamin yang mengurus rumah dan membuat tempat mereka ramai pengunjung. Ketika Mansuran terbangun, alangkah terkejutnya dia melihat banyak sekali prajurit datang untuk makan. Ça, c'est des rumeurs. L'expérience, mon gars. C'est comme au champ de bataille. Louis memberitahu kalau para prajurit mendirikan kemah di dekat mata air, jadi dia menawarkan untuk memberikan makanan. Dia membuat masakan dari resep Mansuran, kemudian menjadikan selai dan jeli buah sebagai hidangan penutup. Louis berkata kalau makanan manis lebih baik disajikan terakhir. Setiap prajurit yang mengiris roti tambahan akan dikenai biaya. Dia juga membuat kentang goreng sebagai camilan. Cukup banyak uang yang mereka hasilkan dari melayani prajurit. Menurut Louis, konsep seperti itu akan memberikan banyak keuntungan. Orang-orang lebih menginginkan makanan yang sebenarnya daripada sup kental seperti di penginapan pada umumnya. Mansuran tidak membutuhkan Duke lagi. Mereka bisa menghasilkan uang dari melakukan pelayanan makanan pada orang-orang setiap hari. Benjamin menjelaskan, makanan murah yang disajikan dengan baik akan membuat pelanggan senang. Orang-orang tidak hanya menyukai makanan Mansuran, tetapi dengan sukarela membayar demi diperlakukan dengan baik.
Orang-orang sudah pasti akan datang untuk memakan masakan Mansaron. Harga yang diberikan bisa disesuaikan dengan porsi yang pelanggan makan. Mansaron setuju dengan ide tersebut. Dia akan mengikuti gaya Rusia dengan menyajikan hidangan pembuka, utama, dan penutup. Pelanggan bebas memilih menu yang diinginkan. Semua makanan disajikan di atas piring dengan meja pribadi, di mana semua orang bisa makan dengan kecepatan masing-masing. Mansaron pun menyuruh Benjamin membeli meja dan kursi, sedangkan dia mulai membuat daftar menu. Pelanggan pertama mereka akhirnya datang. Semakin lama, semakin banyak pelanggan yang datang silih berganti. Nos premiers clients. Tenez, monsieur, du pain tranché. Est-ce que le menu vous convient? Sebanding dengan usahanya yang berjalan baik, pajak yang dikenai juga semakin besar. Ketika pelayan Duke datang menarik pajak, dia masih menyarankan Mansaron untuk meminta maaf kepada Duke. Dia memberitahu kalau tempat Mansaron ramai dibicarakan orang-orang. Duke mungkin akan segera berkunjung. Keesokan paginya, Mansaron menemukan surat dari Louis. Di dalamnya tertulis bahwa Louis tidak bisa ikut melayani jika Duke suatu hari datang berkunjung. Dia tidak yakin bisa diam saja tanpa melakukan sesuatu untuk balas dendam kepada Duke. Louis tahu melakukan hal itu akan membuat Mansaron terlibat dalam tindakan kriminal dan semua yang dibangun Mansaron akan runtuh. Sebab itu, Louis memilih pergi dari sana. Pierre. Adieu. Louise. Kepergian Louis membuat Mansaron tidak bersemangat memasak. Banyak pelanggan mengeluh karena makanan yang disajikan tidak sesuai dan terlalu lama menunggu. Benjamin sendiri tidak bisa mengendalikan mood ayahnya. Saat malam tiba, Mansaron pergi ke kastel menemui Duke. Meski tindakannya tidak sopan karena menerobos masuk, untung saja Duke mau berbicara dengannya. Mansaron bercerita kalau dia kini membuat berbagai makanan pembuka, utama, dan penutup untuk siapapun yang mau. Menurut Duke, hal tersebut tidak masuk akal, mau saja tidak cukup. Seseorang harus tahu cara makan. Makanan sejati bukan untuk manusia biasa. Mansaron pun berkata, dia bersyukur pernah melayani Duke sebagai salah satu orang yang seperti itu. Saat itu, Duke yang tengah makan memberitahu kalau dirinya lahap makan tetapi tidak menikmatinya. Belum ada pengganti Mansaron yang sesuai dengannya. Hal-hal kecil seperti mayones buatan Mansaron menjadi kenangan manis bagi Duke. Mansaron kemudian meminta maaf kepada Duke. Dia berkata bahwa usaha yang dijalankannya tidak terlalu baik. Sebab itu, dia ingin mengundang Duke untuk makan di tempatnya karena membutuhkan seseorang pencicip makanan sejati untuk menilai masakannya. Akhirnya, Duke setuju untuk datang bersama Countess dan Saint Janet. Jika masakan Mansaron memenuhi ekspektasinya, Duke berjanji akan membawanya ke Paris. Si votre collation est à la hauteur de mes espérances, je vous reprendrai à mon service et vous emmènerai avec moi. Le duc de Chamfort, cet être magnanime. Setelah pergi dari rumah Mansaron, Louis menjadi seorang biarawati. Mansaron datang menemuinya untuk memintanya kembali. Dia lalu memberitahu 2 hari lagi Duke akan datang untuk makan dan dia siap melakukan apapun yang Louis inginkan. Hari yang dinanti pun tiba. Duke datang bersama Countess dan dilayani langsung oleh Mansaron. Melihat banyak gadis desa yang menjadi pelayan Duke berkata pada Benjamin gadis-gadis tersebut tidak bisa melayani seorang Duke. Benjamin menjawab di tempatnya semua pelanggan adalah bangsawan dan setiap pembeli adalah raja. Ketika Duke sedang mencoba makanan pembuka, tiba-tiba banyak orang berdatangan. Duke sangat terkejut karena seharusnya hanya ada dirinya dan Countess. N'ayez pas peur, choisissez votre table. Qu'est-ce que ça signifie qu'ils sont ces gens? Oui, installez-vous. Louis menghampiri meja Duke, lalu Mansaron memberitahu bahwa makanan yang sedang mereka nikmati adalah buatan Louis. Mansaron sengaja mengundang semua orang datang untuk mencicipi makanan gratis bersama Duke, sehingga semua orang bisa tahu bagaimana wujud dan sikap Duke Chamfort yang sebenarnya. Louis membongkar semua kejahatan Duke dan juga sengaja menarik rambut palsu yang Duke gunakan.
Duke yang merasa dipermalukan jadi bersikap kasar. Mansaron menyuruhnya meminta maaf. Semua orang yang menyaksikan setuju tidak ada hak istimewa meskipun dia seorang Duke. Mereka semua menatap sinis kepada Duke. Akhirnya, Duke dan Countess pergi dari sana. Pelayan Duke juga memilih tinggal dan membantu melayani para pelanggan yang semakin banyak berdatangan. Mansaron dan Louis melanjutkan kisah mereka. Tidak lama kemudian, kastel penjara Bastille yang menjadi simbol kekuasaan absolut Raja Prancis pun runtuh dan menjadi titik dimulainya Revolusi Prancis. Seperti itulah kisah awal mula restoran yang berawal dari kisah juru masak yang dipecat atasannya karena ingin berinovasi dengan hidangannya namun ditolak. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.